Baru saja itu ditampilkan coding atau bahasa program dari aplikasi sistem pemilihan OSIS secara online. Aplikasi tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP, sehingga hasil dari aplikasinya bisa diakses melalui web. Itulah dari fungsi pemrograman tersebut, sehingga akan memudahkan pengguna mengakses aplikasinya dengan menghubungkan media apapun, yang penting terhubung dengan internet. Oke, sekali lagi, inilah aplikasi pemrograman pemilihan OSIS. Baik, langkah pertama adalah mengakses alamat dari aplikasi pemilihan OSIS ini di browser atau di handphone. Setelah mengakses alamat yang sudah ditentukan, tampilan utama pada layar pemilihan OSIS adalah memasukkan data pemilih, di mana pada data pemilih tersebut ada dua yang harus dimasukkan, yaitu kode dan passwordnya, yang mana kode dan password itu sudah diberikan di tempatnya masing-masing. Ini adalah contoh jika inputnya tidak ada di data tersebut. Jadi data pemilih itu sudah ditentukan, baik kodenya maupun sandinya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan kode yang benarnya dengan password yang benar, lalu diklik masuk. Nah, ini adalah bagian kedua dari aplikasi pemilihan OSIS. Jadi setelah kode dan passwordnya diinput dan berhasil masuk, maka siaplah ke bagian pencoblosan atau pemilihan. Ada beberapa kandidat yang bisa dipilih, A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4. Silakan dipilih. Dan di situ menampilkan nama dari pemilih atau orang yang mau memilih. Jadi sudah ditentukan, tidak kemana-mana. Untuk pemilihan ini silakan mengklik gambar yang diinginkan. Setelah itu akan ada informasi bahwa Anda memilih nama tersebut. Setelah berhasil, sudah hanya itu saja. Jadi hanya sekian saja. Nah, ini contoh yang menginput dua kali. Jadi ketika diinput, dia akan menampilkan bahwa kondisinya sudah memilih. Jadi pemilihan ini hanya bisa dilakukan oleh satu kali, satu orang saja. Ini adalah untuk adminnya bisa melihat hasil dari laporan yang sudah masuk, dari total pemilih, jumlah pemilih yang sudah memilih sampai jumlah yang belum masuk. Nah, ini adalah calon-calon yang sudah terlihat secara real time jumlah yang sudah dipilihnya. Jadi secara cepat langsung terpilih hasilnya. Ini jadi sangat efisien, cepat, efektif, dan lebih murah biayanya dibandingkan dengan menggunakan proses atau mode pemilihan menggunakan kertas. Ini kecepatan dan keakuratan serta validan data sangat akurat sekali ya.
Nah, ini adalah sampel dari laporan-laporan yang pilih. Di situ ada angka-angka yang dimasukkan adalah angka tersebut dia memilih pada kandidat kesekian. Jadi kalau kandidatnya 3, maka tertulis pada pilihan angkanya 3. Jika 0 berarti artinya belum memilih. Ya, ini juga laporan hasil pemilihan OSIS. Ini lebih spesifik, jadi lebih terketahuan siapa yang sudah menduduki peringkat pertama, kedua, ketiga daripada kandidat tersebut. Sangat efisien sekali ya. Dan di sini kecepatan murah dibandingkan dengan menggunakan metode yang lainnya. Dan ini laporan per kelas sudah bisa terdeteksi. Kelas 7A, 7B, 7C berapa yang sudah memilih dan berapa orang yang sudah memilih, dari jumlah pemilihnya sudah terdeteksi. Jadi benar-benar tertata. Ketahuan siapa yang belum milih dan berapa jumlah pemilihnya. Jadi pas berapa jumlah pemilih akan tepat memilihnya. Itulah aplikasi dari pemilihan OSIS yang ini sudah dipraktekkan di SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Oke, itu saja sekilas tentang penjelasan dari aplikasi pemilihan OSIS khusus dilakukan di SMP Negeri 13 Kota